Halo semua, gimana kabarnya? Saya Muhammad Hanif Albana dengan NIM 140-120-1196 dari kelas MB 4407. Di sini saya akan memaparkan analisis rasio keuangan dari perusahaan Antam. Oke, perusahaan Antam sendiri akrab dikenal masyarakat sebagai perusahaan yang menyediakan investasi berupa emas. Sebetulnya, komoditas yang dihasilkan perusahaan Antam sendiri tidak hanya berupa emas, tapi ada beberapa. Mungkin untuk jelasnya akan kita bahas profil singkat mengenai perusahaan Antam. Perusahaan Antam sendiri merupakan anggota dari Mine.id atau Mining Industri Indonesia yang terintegrasi secara vertikal yang berorientasi pada ekspor. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, perak, bauksit, batubara, dan tentunya yang paling umum kita kenal adalah emas. Oke, jadi sini kita tahu kalau misalkan perusahaan Antam tidak hanya memproduksi emas, tapi juga nikel, ferronikel, bauksit, dan batubara. Seperti secara umum kita tidak akan melihat produk ini secara langsung ya di dunia nyata, tapi mungkin kita lebih merasakan efek jadinya gitu. Seperti yang kita manfaatkan saat ini, listrik. Listrik merupakan hasil olahan dari batubara yang diolah menjadi listrik oleh perusahaan listrik negara. Lebih seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Seperti tadi saya katakan, saya di sini ingin memaparkan rasio keuangan yang dimiliki oleh Antam. Tentu saja rasio keuangan sendiri saya akan memaparkan beberapa macam. Yang pertama adalah rasio likuiditas, rasio struktur modal, efisiensi manajemen aset, dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Di sebelum kita menghitung, tentunya kita perlu mengumpulkan data-data apa aja sih yang nanti bakal kita hitung. Di sini saya telah mengumpulkan semua data yang sekiranya nanti akan kita hitung dalam rasio. Tentunya di sini saya kumpulkan untuk mempermudah kita nanti dalam perhitungan ke depannya. Jadi tidak perlu lagi kita bolak-balik kita melihat laporan keuangan terus ini untuk menghitung. Jadi kita langsung saja melihat dari data laporan keuangan ini untuk melakukan perhitungan. Namun karena terkendala waktu, mungkin saya akan tampilkan sekilas untuk di awal ini. Nanti ke depannya kita akan tampilkan langsung pada rumus di posisi keuangannya. Maksudnya rumus pada rasio keuangannya. Oke, mungkin saya lanjutkan saja. Seperti yang pertama, saya akan menjelaskan terkait rasio likuiditas. Seperti namanya, rasio likuiditas. Liquid artinya adalah cair. Jadi rasio likuiditas mengukur seberapa cair, seberapa lancar perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Oke, menjelaskan seperti itu terkait rasio likuiditas. Kita lanjut ke current ratio. Nah, current ratio sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancarnya dengan tanggungan aset lancarnya. Tentunya si current ratio sendiri semakin besar jumlahnya akan semakin baik. Nah, untuk rumusnya, current ratio adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Untuk current asset dan current liabilities sendiri dapat ditemukan pada laporan posisi keuangan pada setiap laporan finansial. Next, ke perhitungannya. Kita lanjut pada tahun 2018. Kita mendapatkan current asset dari perusahaan Antam adalah jumlah 7 miliar 342 sekian, dan current liabilities-nya adalah 5 miliar 561 juta sekian. Nah, di sini kita mendapatkan current aset pada tahun 2018 adalah senilai 1,32005. Oke, kita lanjut saja ke 2019. Kita mendapatkan current aset sejumlah 7 miliar 665 juta sekian, dan kita mendapatkan current liabilities sejumlah 5 miliar 293 sekian, dan kita mendapatkan current ratio sejumlah 1,44812. Lanjut pada tahun 2020, kita mendapatkan current aset sejumlah 9 miliar 150 juta sekian, dan current liabilities 7 miliar 553 sekian. Dan kita mendapatkan current ratio sejumlah 1,21147. Jadi interpretasi dari hasil ini rasio ini seperti apa di kehidupan nyatanya? Oke, jadi interpretasinya adalah setiap satu rupiah hutang lancar yang dimiliki oleh Antam dijamin oleh 1,12, ini kalau misalkan pada tahun 2018 dijamin oleh 1,32 aset lancar yang dimilikinya. Pun begitu pada tahun 2019, setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 1,45
rupiah aset lancar, dan pada 2020 setiap Rp1 dijamin dengan 1,21 aset lancar dimiliki oleh perusahaan Antam. Oke, kurang lebih persisnya seperti itu. Bagi di sini kita melihat masih di atas Rp1 semua, berarti masih Antam masih memiliki kemampuan dalam menanggung current liabilities menggunakan current asetnya sangat baik, jadi masih di atas 1 semuanya. Oke, lalu berikutnya ada asitas rasio. Di asitas rasio sendiri kurang lebih sama seperti current rasio. Yang membedakan di sini adalah si current aset dibedakan dengan current inventories. Mengapa demikian? Karena asitas rasio digunakan untuk mengukur seberapa liquid perusahaan untuk membayar utang-utangnya dengan memanfaatkan aset paling lancar yang dimilikinya. Oke, di sini ada kata paling lancar. Aset paling lancar yang dimiliki satu perusahaan itu adalah kas. Mengapa demikian? Karena ketika kita ingin membutuhkan suatu tingkat profesional, ketika kita punya kas, kita bisa langsung menggunakan kas tersebut gitu. Berbeda dengan piutang yang harus ditagih, berbeda juga dengan inventories terutama yang harus menunggu penjualan dulu baru bisa kita gunakan, kita uangkan gitu. Makanya di sini si current aset kita kurangkan dengan inventories, yang mana inventories kita anggap sebagai misalnya inventories atau perlengkapan kita anggap sebagai sebuah aset yang aset lancar yang tidak cukup lancar gitu, karena harus dijual dulu, harus menunggu terjual atau menunggu return baru bisa kita uangkan. Kita lanjut ke perhitungannya. Pada tahun 2018 kita mendapatkan inventory sejumlah 1.845 sekian. Tadi untuk current asset dan current liability sendiri masih sama, 7 miliar sekian, dan untuk current liabilities-nya adalah 5 miliar sekian. Kita kurangkan dengan current asset dengan current inventories, dan kita bagi dengan current liabilities. Kita mendapatkan asitas rasio sejumlah 0,98823. Kita lanjut ke tahun 2019, kita mendapatkan asitas rasio sejumlah 1,10876, dan pada tahun 2020 kita mendapatkan sejumlah 0,86380. Untuk enterprise test-nya sendiri kurang lebih sama. Untuk setiap Rp1 hutang lancar yang dimiliki oleh Antam dijamin oleh 0,98 aset paling lancar dimiliki oleh Antam. Oke, pada tahun 2018 di sini masih di bawah 1, jadi masih belum cukup baik. Kita lanjut ke tahun 2019, setiap Rp1 hutang lancar dimiliki oleh Antam dijamin oleh 1,11 aset paling lancar dimilikinya. Untuk tahun 2019 mengalami kenaikan dan sudah di atas 1, jadi Antam masih cukup kuat terkait aset paling lancarnya dalam menjamin hutang-hutang lancarnya. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu jumlah 0,2. Jadi setiap Rp1 hutang lancar yang dimiliki Antam dijamin oleh aset paling lancar jumlah 0,86. Tentunya ini masih cukup buruk, jadi masih bawah 1. Antam sendiri masih sangat manfaatkan dan sangat mengandalkan inventory-nya untuk menanggung si hutang lancarnya. Kita lanjut saja ke berikutnya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, ada average collection ratio. Untuk average collection ratio merupakan rata-rata periode yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang. Tentunya semakin rendah atau semakin cepat periodenya, semakin baik. Di sini untuk rumusnya sendiri ada accounts receivable dibagi dengan daily credit sales. Oke, di sini ada daily, maka si credit sales yang nanti kita dapatkan akan dibagi dengan 365 hari. Oke, untuk account receivable yang dimiliki oleh perusahaan Antam sendiri cukup khusus karena mereka membagi account receivable-nya, piutangnya dengan kombinasi antara piutang usaha bersih dan juga piutang bersih lainnya. Jadi di sini saya kumulatifkan semua, saya jumlah semua piutang yang ada di laporan keuangan, saya jadikan account receivable. Kita lanjut ke perhitungannya saja. Oke, untuk perhitungan sendiri pada tahun 2018 kita dapatkan account receivable sejumlah 994.799 juta sekian. Untuk daily credit sales tentunya udah tadi saya dapat sales, saya bagi dengan 365, kita dapatkan sejumlah 69.247 sekian. Didapatkan average collection sejumlah 14,36.
Lanjut ke tahun 19 kita mendapatkan average collection sejumlah 1595 maksudnya. Lanjut ke tahun 2020 kita mendapatkan average collection ratio sejumlah 24,175. Oke, di sini kita lihat pada tahun 2018 Antam sangat baik, maksudnya piutang Antam itu bisa terkumpul kurang lebih dalam 14 hari gitu. Karena seperti tadi kita pelajari sebelumnya, yaitu semakin rendah rasio itu semakin baik, alias semakin cepat si Antam dapat menagihnya itu semakin baik. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penaikan sejumlah 16, jadi sini mungkin sedikit mengandat, mereka sedikit terhambat dengan penagihannya, mungkin karena efek, mungkin kita bilang efek pandemi yang mungkin udah overuse, sekarang udah sering kali kita jadikan alasan, tapi kurang lebih seperti itu. Tapi kemungkinan alasan besarnya adalah karena pandemi, jadi orang susah untuk tagih. Lanjut pada tahun 2020 piutang Antam maksudnya average collection ratio Antam dapat terkumpul pada dalam waktu 24 hari, lebih banyak, lebih lama dari tahun 2019 seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk average collection. Kita lanjut ke account receivable ratio. Account receivable ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk melakukan penagihan hutang. Tentunya semakin besar ini semakin baik. Account receivable dapat ditemukan tadi seperti belum dibahas sebelumnya. Account receivable dapat ditemukan di laporan posisi keuangan, dan si credit sales atau sales atau penjualan itu dapat ditemukan di laporan laba rugi. Oke, untuk account receivable sendiri ini bahasanya dalam berapa kali dalam setahun si perusahaan Antam mendapatkan piutangnya gitu, mendapatkan bayaran atas piutangnya. Tentunya kalau misalkan orang terus semakin banyak dalam setahun bayar terus semakin baik. Karena prinsipnya seperti itu. Kita lanjut ke perhitungannya. Pada tahun 2018 tadi credit sales adalah sejumlah 25 miliar sekian, lalu dibagi dengan account receivable sejumlah 994 juta sekian. Didapatkan account receivable sejumlah 25,407. Lanjut ke tahun 2019, kita mendapatkan account receivable ratio sejumlah 22,87, dan pada tahun 2020 kita mendapatkan account receivable ratio sejumlah 15,0980. Untuk interpretasinya sendiri, seperti tadi ini kan semakin baik. Jadi untuk interpretasinya, dalam setahun si Antam mendapatkan bayaran atas piutangnya sebanyak 25 kali, atau bahasanya seperti tadi, ini nyambung dengan yang tadi akan 14 hari sekali. Kalau misalkan saya lihat 14 hari sekali, sama putih ini 14 hari sekali. Oke, lanjut pada tahun 2019 si Antam mendapatkan pembayaran atas piutang sebanyak 23 kali atau 16 hari sekali, dan pada tahun 2020 mereka mendapatkan 15 kali pembayaran piutang atau sejumlah 24 hari sekali. Oke, kita lanjut ke rasio berikutnya adalah inventory turnover. Oke, apa itu inventory turnover? Jadi inventory turnover kurang lebih adalah menggambarkan seberapa liquid relatif persediaan dalam seberapa banyak persediaan mengalami perputaran. Jadi inventory di persediaan itu mengalami perputaran berapa kali dalam satu tahun gitu. COGS sendiri adalah cost of goods sold atau kadang disebut sebagai HPP, yang merupakan harga pokok penjualan, dibagi dengan inventory tadi yang sudah bicarakan sebelumnya. Untuk inventory dapat ditemukan pada laporan posisi keuangan, COGS dapat ditemukan pada laporan laba rugi. Untuk inventory turnover semakin cepat dalam setahun terus semakin baik, artinya perputaran inventory mereka terus menerus. Lanjut pada tahun 2018 kita mendapatkan COGS sejumlah 20 miliar sekian dan inventory sejumlah 1 miliar 945 sekian. Dan kita mendapatkan rasio inventory turnover adalah sejumlah 11,16917 atau 11 kali dalam setahun. Lanjut pada tahun 2019 kita mendapatkan rasio inventory turnover sejumlah 15,73866. Pada tahun 2020 kita mendapatkan inventory turnover rasio sejumlah 8,71915.
Untuk implementasinya sendiri, pada tahun 2018 persediaan dapat berputar sebanyak 11 kali dalam setahun. Lalu berikutnya pada tahun 2019 persediaan dapat berputar sebanyak 16 kali dalam setahun. Lalu pada tahun 2020 ini perputaran putarnya cukup lambat, yaitu hanya sejumlah 9 kali dalam setahun. Oke, inilah rangkuman dari rasio likuiditas yang tadi telah kita hitung. Dapat melihat. Oke, berikutnya kita lanjut ke rasio struktur modal. Oke, jadi rasio struktur modal sendiri adalah rasio yang mengukur bagaimana perusahaan dalam mendanai aset-asetnya. Itu seperti kita tahu, modal dari perusahaan tidak hanya dari modal pribadi, tapi juga ada dari pemegang saham, ada juga dari hutang dan segala macamnya. Nah, jadi di sini kita mengukur seberapa baik sih perusahaan dalam mendanai asetnya. Oke, kita lanjut saja ke berikutnya adalah debt ratio. Dalam rasio struktur modal ada yang namanya debt ratio, atau rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang gitu. Oke, tentunya hutang sendiri bisa berasal dari bank, bisa berasal dari surat berharga, beli segala macamnya. Pokoknya overall semakin kecil dari debt ratio pada satu yang dimiliki perusahaan, dia akan semakin baik. Untuk debt ratio sendiri rumusnya adalah total debt dibagi dengan total aset. Total debt dan total aset didapatkan dari laporan posisi keuangan. Kurang lebih seperti itu. Lanjut saja ke perhitungannya. Oke, untuk perhitungan debt ratio perusahaan Antam pada tahun 2018 kita dapati total aset adalah total debt adalah sejumlah 13.746.984.554 miliar. Lalu berikutnya total asetnya adalah 32.195 juta sekian. Oke. Di sini kita mendapati rasio pada tahun 2018 adalah 0,42699 atau sejumlah 43%. Untuk implementasinya kita bahas nanti. Kita lanjut ke 2019 dulu. Pada tahun 2019 kita mendapatkan total debt ratio adalah sejumlah 0,39945 atau 40%. Lalu berikutnya pada tahun 2020 kita mendapatkan 0,39995 atau 40%. Untuk implementasi dari debt ratio itu sendiri itu adalah aset dari perusahaan Antam didanai oleh hutang sejumlah 43% pada tahun 2018 dan sisanya atau 57% sisanya didanai oleh modal atau ekuitas dari perusahaan itu sendiri. Lalu berikutnya pada tahun 2019 aset perusahaan Antam didanai oleh hutang sejumlah 40% dan 60% sisanya oleh ekuitas. Lalu berikutnya pada tahun 2020 aset Antam didanai sama pada tahun 2019 sejumlah 40% atau 60% sisanya didanai oleh ekuitas. Untuk debt ratio perusahaan Antam kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya, ada time interest earned atau TIE. Oke, TIE sendiri adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya. Semakin besar kemampuan Antam dalam membayar bunganya, tentunya lebih baik. EBIT seperti rumusnya, untuk rumus TIE sendiri adalah operating income atau EBIT dibagi dengan interest expense. Untuk EBIT dan interest expense dapat ditemukan di laporan laba rugi. Nah, untuk interest expense sendiri terkadang dimasukkan ke dalam beban keuangan. Untuk beban keuangan sendiri definisinya adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan keuangan seperti hutang berhutang mendapatkan bunga atau beban bunga, itu salah satunya. Lalu untuk EBIT sendiri terkadang dimasukkan ke profit before income tax. Sebenarnya EBIT sendiri kan earning before income tax. Nah, mungkin beberapa laporan keuangan yang merubah si earning menjadi profit before income tax. Tapi kurang lebih sama EBIT seperti itu. Kita lanjut ke perhitungannya.
Untuk perhitungannya sendiri, TE Antam pada tahun 2018 adalah untuk operating income atau EBIT perusahaan Antam didapati pada tahun 2018 adalah 2 miliar 013 juta sekian. Lalu interest expense-nya adalah 1 miliar 146 juta sekian. Wah, cukup banyak sekali ternyata bebannya. Oke, jadi kurang lebih kita mendapatkan di sini rasionya adalah sejumlah 1,78078. Oke, lanjut pada tahun 2019. Perusahaan Antam sendiri mengalami penurunan EBIT yang sangat dalam. Tapi penurunan ini sendiri juga diiringin dengan interest expense yang cukup drastis juga, di mana untuk EBIT dari perusahaan Antam pada tahun 2019 adalah sejumlah 687 juta sekian, dan untuk interest expenses-nya adalah sejumlah 233.560 juta sekian. Jadi kita dapati rasio TII-nya adalah sejumlah 2,94409. Berikutnya pada tahun 2020 Antam mengalami kenaikan dari tahun 2019. Untuk TII-nya adalah sejumlah 2,90242. Oke, untuk implementasinya sendiri dapat diibaratkan seperti setiap Rp1 beban bunga yang dimiliki oleh Antam atau yang harus ditanggung oleh Antam itu dijamin oleh sejumlah 1,78 laba operasional atau EBIT. Pun berikutnya pada tahun 2019 setiap Rp1 beban bunga dimiliki Antam ditanggung oleh 2,94 laba operasional, dan pada tahun 2020 setiap Rp1 beban bunga ditanggung oleh 2,9 EBIT. Ya, kurang lebih begitulah perhitungan dari capital structure ratio. Dan berikut adalah ringkasan diagram dari debt ratio dan TIE perusahaan Antam pada tahun 2018, 19, dan 20. Oke semua, berikutnya kita lanjut ke rasio, jenis rasio yang ketiga, yaitu rasio efisiensi manajemen aset. Oke, rasio efisiensi manajemen aset sendiri merupakan ukuran dari seberapa efisien suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Tentu saja untuk menghasilkan suatu penjualan atau keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Kita lanjut saja ke perhitungannya. Yang pertama ada total asset turnover atau kita singkat TATO. TATO sendiri adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan untuk menggunakan asetnya dalam menghasilkan sales atau penjualan. Tentunya semakin besar TATO semakin baik. Untuk sales sendiri dapat ditemukan pada laporan laba rugi, sedangkan untuk total aset atau total ekuitas total aktiva untuk beberapa perusahaan kadang menuliskan total asetnya menjadi total aktiva, itu dapat ditemukan pada laporan posisi keuangan. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Pada tahun 2018, Antam mendapatkan sales sejumlah 25 miliar 275 sekian, dan untuk total asetnya adalah sejumlah 32 miliar 195 juta sekian. Dan di sini Antam mendapatkan rasio TATO sejumlah 0,78506 pada tahun 2018. Lalu pada tahun 2019, Antam mengalami kenaikan dan mendapatkan rasio TATO sejumlah 1,0835. Tentunya ini juga dikarenakan nilai penjualannya bertambah, total asetnya dimiliki walaupun total aset yang dimiliki Antam sedikit kecil, sedikit berkurang. Lalu pada tahun 2020, mereka mendapatkan rasio TATO sejumlah 0,86 atau lebih sedikit daripada tahun 2018. Karena di sini ada sedikit pengurangan sales yang cukup banyak, sedangkan untuk total asetnya ada penambahan. Oke, overall untuk implementasi atau untuk interpretasinya dapat diibaratkan seperti ini. Pada tahun 2018, tiap Rp1 aset yang dimiliki oleh Antam itu dapat memberikan keuntungan penjualan, dapat memberikan penjualan sejumlah 0,78 rupiah. Lalu pada 2019, setiap Rp1 aset dapat memberikan 1,08 sales, dan lalu pada tahun 2020 setiap Rp1 aset yang dimiliki oleh Antam dapat memberikan hanya sejumlah 0,86. Seperti itu untuk TATO. Lalu kita lanjut ke rasio yang berikutnya,
yaitu adalah fixed asset turnover. Oke. Untuk fixed asset turnover sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan suatu penjualan gitu. Oke, untuk aset tetap sendiri itu dapat kita ibaratkan contohnya adalah bangunan, lalu tanah, satu hal yang dia bersifat tetap, susah untuk diubah, dan secara basic sebenarnya mereka cenderung untuk tanah sendiri nilainya sendiri cenderung bertambah gitu. Jadi untuk bangunan mungkin dia ada deflasi atau kayak penurunan gitu. Tapi overall untuk nilai sendiri cenderung bertambah setiap tahunnya. Oke, kita lanjut untuk fixed asset turnover sendiri semakin besar tuh semakin baik. Lalu untuk sales rumusnya sendiri adalah sales dibagi dengan net fixed asset. Sales dapat ditemukan di laporan laba rugi, sedangkan untuk fixed asset dapat ditemukan di laporan posisi keuangan. Kita lanjut. Oke, pada tahun 2018 Antam memiliki sales tadi sejumlah 25 miliar sekian. Lalu untuk total net asetnya adalah sejumlah 18 miliar 466 sekian. Lalu pada tahun 2019 Antam mendapatkan sales sejumlah 32 miliar sekian dan memiliki net fixed asset sejumlah 18 miliar 66 miliar. Lalu pada tahun 2020 mereka memiliki sales sejumlah 27 miliar dan untuk net fixed asetnya adalah sejumlah 19 miliar sekian. Oke, untuk rasionya sendiri kita dapatkan pada tahun 2018 Antam mendapatkan rasio fixed asset turnover sejumlah 1,29, dan untuk pada tahun 2019 naik menjadi 1,73, dan pada tahun 2020 sedikit turun menjadi 1,5. Oke, untuk interpretasinya sendiri pada tahun 2018 setiap Rp1 aset yang dimiliki oleh Antam, maksudnya aset tetap yang dimiliki oleh Antam dapat menghasilkan keuntungan penjualan sejumlah 1,30. Lalu pada tahun 2019 mereka mampu menghasilkan per Rp1 asetnya adalah per Rp1 aset tetapnya sejumlah 1,73. Sedangkan pada tahun 2020 setiap Rp1 aset tetapnya mampu menghasilkan 1,5. Oke, mengapa di sini Antam memiliki fixed asset turnover yang lebih besar ketimbang mungkin bisa kita bilang rasio memanfaatkan aset ya, seperti total asset turnover. Nah, sebetulnya ini mungkin karena Antam sendiri adalah perusahaan pertambangan, di mana perusahaan pertambangan sendiri kan kita identik dengan terowongan tambang, pokoknya mungkin kebanyakan itu adalah aset tetap gitu. Oleh karena mengapa fixed asset si Antam sendiri mampu menghasilkan penjualan yang lebih besar ketimbang aset umum yang ada total aset pada biasanya, seperti itu berdasarkan rasio ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk aset manajemen efisiensi rasio atau rasio efisiensi manajemen aset yang dimiliki oleh Antam. Dan berikut adalah ringkasan diagram terkait pertumbuhan aset manajemen efisiensi rasio yang dimiliki Antam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Oke, lalu berikutnya dan jenis rasio yang terakhir sekaligus jenis rasio yang sering diperhatikan oleh investor, yaitu rasio profitabilitas. Kenapa sih rasio profitabilitas merupakan rasio yang sering diperhatikan investor? Hal ini dikarenakan rasio profitabilitas sendiri adalah implementasi apakah perusahaan memperoleh pengembalian yang memadai atas investasinya gitu. Jadi di sini bahasanya adalah seberapa mampukah perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka keluarkan. Makanya rasio profitabilitas sendiri merupakan rasio yang sering dicari oleh investor pertama kali saat ingin berinvestasi pada suatu saham seperti itu.
Oke, kita lanjut. Untuk rasio profitabilitas yang pertama itu ada operating return investment atau OIROI. Nah, oke, untuk OIROI sendiri adalah rasio yang mengukur seberapa efektif manajemen menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba operasional atau EBIT ya di sini. Untuk EBIT sendiri dapat ditemukan pada laporan laba rugi dan total aset dapat ditemukan pada laporan posisi keuangan. Oke, lanjut ke perhitungannya. Operating return investment memiliki rumus EBIT dibagi total aset. EBIT pada perusahaan Antam pada tahun 2018 adalah sejumlah 2 miliar 800 juta sekian. Maksud saya 2 miliar 13 juta sekian. Lalu pada tahun 2000, lalu untuk total asetnya sendiri mendapati sejumlah 32 miliar 195 juta sekian. Rasio yang dihasilkan pada tahun 2018 adalah sejumlah 0,06253. Jadi pada tahun 2019, Antam mampu menghasilkan rasio hanya sejumlah 0,0225, lalu pada tahun 2020, Antam mampu menghasilkan rasio sejumlah 0,05172. Untuk interpretasinya sendiri, dapat diibaratkan seperti ini. Setiap satu aset dapat menghasilkan laba operasional atau EBIT sejumlah 0,006 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, setiap satu rupiah aset mampu menghasilkan hanya sejumlah 0,02, dan pada tahun 2020 mampu menghasilkan ROI sejumlah 0,05 laba operasional per asetnya. Oke, di sini kenapa ada kejatuhan yang cukup besar pada tahun 2016? Mungkin untuk alasannya dan beberapa teori saya akan saya bahas nanti di akhir. Kita lanjut dulu ke rasio berikutnya adalah operating profit margin atau OPM. OPM sendiri merupakan rasio yang mengukur persentase yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya. Oke, tentunya semakin besar OPM semakin baik. Oke, untuk rumus OPM sendiri adalah EBIT dibagi dengan sales. EBIT dan sales dapat ditemukan pada laporan laba rugi. Lanjut ke perhitungan. Pada tahun 2018, perusahaan Antam mampu mendapatkan EBIT sejumlah 2 miliar 13 juta sekian dan sales sejumlah 25 miliar 275 juta sekian. Dan pada tahun 2018 juga mereka mendapatkan rasio OPM sejumlah 0,7965. Lanjut pada tahun 2019, perusahaan Antam mampu menghasilkan OPM sejumlah 0,021. Tahun 2020 mereka mampu menghasilkan OPM sejumlah 0,05996. Interpretasinya adalah setiap satu sales perusahaan Antam pada tahun 2018 mampu menghasilkan laba operasional sejumlah 0,06. Berikutnya, maksud saya 0,08. Oke, untuk interpretasinya sendiri, pada tahun 2018 setiap satu rupiah sales yang dihasilkan oleh Antam mampu menghasilkan laba operasional sejumlah 0,08. Berikutnya pada tahun 2019 setiap satu rupiah laba operasional mampu menghasilkan 0,02 EBIT, sedangkan pada tahun 2020 setiap satu rupiahnya mampu menghasilkan 0,6 rupiah laba operasional. Oke, lanjut berikutnya adalah net profit margin atau NPM. Oke, NPM sendiri singkatnya adalah mengukur laba bersih per penjualan yang dilakukan oleh Antam. Tentunya semakin besar semakin baik. Untuk kedua bahan hitungan ini dapat ditemukan di laporan laba rugi. Lanjut ke perhitungannya. Pada tahun 2018, Antam mampu mendapatkan untung bersih sejumlah 1 miliar 636 juta sekian. Sedangkan untuk salesnya adalah sejumlah 25 miliar 275 juta sekian. Pada tahun 2018 mereka mampu menghasilkan rasio NPM sejumlah 0,0643. Lalu pada tahun 2019 mereka mampu menghasilkan 0,002
0,592, pada tahun 2020 mereka mampu menghasilkan 0,0499. Enterprise-nya sendiri tiap satu sales perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan Antam mampu menghasilkan laba bersih senilai 0,064 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 hanya mampu menghasilkan laba bersih sejumlah 0,006 pada tahun 2020, sedikit meningkat dan mampu menghasilkan pada angka 0,042. Oke, kita lanjut saja ke return on equity. Oke, return on equity sendiri ini juga merupakan rasio profitabilitas yang cukup banyak dicari pada para investor sebelum mereka mulai berinvestasi. Kenapa? Karena return of equity sendiri merupakan ukuran seberapa besar return atau pengembalian yang dapat diperoleh oleh pemegang saham. Nah, tentu saja kalau semakin besar, pemegang saham akan semakin senang dan juga semakin baik juga bagi perusahaan. Oke, untuk rumus dari return on equity atau ROE sendiri adalah net income dibagi dengan total common equity. Untuk mencari net income ada di laporan laba rugi, sedangkan untuk total common equity dapat ditemukan pada laporan posisi keuangan. Oke, lanjut. Untuk perhitungan sendiri, ROE pada tahun 2018, perusahaan Antam mampu menghasilkan net income sejumlah 1.636.000.000 dan memiliki 18.448.000.000 common equity. Dan pada tahun 2018, mereka mampu menghasilkan 0,08868 ROE. Lalu pada tahun 2019 turun drastis menjadi 0,01 dan pada tahun 2020 mulai sedikit bangkit menjadi 0,06 ROE. Oke, untuk interpretasinya sendiri dapat diibaratkan tiap satu modal atau tiap satu equity yang dimiliki oleh Antam itu dapat menghasilkan laba bersih sejumlah 0,09 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mereka hanya mampu menghasilkan 0,01 dan pada tahun 2020 mereka mampu menghasilkan 0,06 laba bersih. Oke, kurang lebih untuk ROE perusahaan Antam kurang lebihnya adalah seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah gross profit margin atau GPM. Oke, untuk GPM sendiri adalah ukuran bagaimana perusahaan Antam mampu menghasilkan laba kotornya per penjualan. Tentunya semakin besar juga semakin baik. Untuk gross profit dan sales dapat temukan di laporan laba rugi. Oke, untuk perhitungan gross profit atau GPM perusahaan Antam pada tahun 2018 sendiri, perusahaan Antam mampu menghasilkan gross profit sejumlah 4.661.000.000 sekian, sedangkan sales sejumlah 25.275.000.000 sekian. Dan rasio yang mereka hasilkan adalah 0,18445. Berlanjut kepada tahun 2019, di mana mereka mampu menghasilkan GPM sejumlah 0,13592, dan pada tahun 2020 mereka mampu menghasilkan GPM sejumlah 0,16351. Interpretasinya kurang lebih adalah setiap Rp1 penjualan dapat menghasilkan laba kotor sejumlah 0,18 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 setiap Rp1 penjualan mampu menghasilkan 0,14 laba kotor, dan sedangkan pada tahun 2020 mampu menghasilkan 0,16 laba kotor. Oke, kita lanjut ke rasio berikutnya adalah return on asset atau ROA. Nah, ROA sendiri kurang lebih adalah ukuran seberapa mampukah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Tentunya semakin besar ROA akan semakin baik ya. Kurang lebih rumus dari ROA sendiri adalah net income dibagi dengan total aset. Net income dapat didapatkan di laporan laba rugi dan total aset dapat ditemukan pada laporan posisi keuangan. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke perhitungan ROA.
perusahaan Antam. Oke, pada tahun 2018 Antam mampu menghasilkan net income di sejumlah 1,1 miliar 636 juta dan total aset yang dimiliki adalah sejumlah 32 juta 195 miliar gitu. Oke, kurang lebihnya untuk perusahaan Antam sendiri yang menghasilkan rasio ROA pada tahun 2018 sejumlah 0,05 dan juga pada tahun 2019 turun drastis menjadi hanya 0,00642. Pada tahun 2020 bangkit sedikit menjadi 0,03622. Oke, interpretasi dari ROA sendiri, setiap 1 rupiah modal yang dimiliki oleh Antam mampu menghasilkan laba bersih sejumlah 0,005 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, sayang sekali 1 rupiah aset yang dimiliki Antam hanya mampu menghasilkan laba bersih sejumlah 0,006. Pada tahun 2020 sedikit lebih baik karena setiap 1 rupiah aset mereka mampu menghasilkan setidaknya 0,03622 seperti itu. Oke, kurang lebih untuk ROA perusahaan Antam seperti itu, dan ini dia rangkuman dari rasio profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan Antam. Oke, dari hasil diagram ini kita tentu saja menemukan sebuah gap yang sangat besar ya antara 2018 dengan 2019, pun begitu 2019 naik dengan 2020. Di sini kita mendapatkan adanya penurunan yang sangat drastis pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan operasional atau EBIT operasional, lalu ada juga penurunan net income yang sangat dalam dan juga sangat jauh, dan juga beberapa faktor lainnya ya. Oke, untuk teori saya sendiri mengapa pada tahun 2019 mengalami jatuhan sangat tinggi, itu dikarenakan kembali lagi ke berkaca pada tahun 2019, orang-orang lebih banyak membutuhkan uang bersih ketimbang emas. Maka beberapa orang yang memegang emas pada tahun 2019, mereka akan cenderung menjual emas mereka pada saat itu, maka akan terjadi penurunan harga emas karena harga emas sendiri di pasaran karena emas yang beredar di pasaran semakin banyak, alhasil harga emas sendiri turun. Maka di situ akan mempengaruhi keuntungan Antam, yang mana emas merupakan komoditas utama yang yang dipandang, maksudnya yang dimiliki oleh Antam, yang terdapat didistribusikan kepada rakyat gitu, kepada masyarakat. Karena masyarakat di sini cenderung pada tahun 2019 membutuhkan uang fresh, uang murni, mereka memilih untuk menjual emas mereka itu. Lalu kenapa pada tahun 2020 mengalami kenaikan? Nah, hal ini dapat dikarenakan pandemi pada 2020 sendiri kan juga masih awal-awal gitu. Nah, sedangkan pada awal-awal ini kita juga mengenal work for home, dan banyak orang yang mana mereka yang awalnya mungkin uang mereka untuk ongkos jadi mereka jadi uang nganggur begitu. Jadi kebanyakan orang juga mulai minat berinvestasi. Jadi dari mereka yang dulu pada tahun 2019 mungkin yang memegang emas, mereka cenderung menjual emas mereka, dan pada tahun 2020 mereka yang ingin baru mulai investasi cenderung membeli emas tersebut. Makanya pada tahun 2020 artinya rasio profitabilitas di Antam cenderung naik gitu dibandingkan tahun 2019. Itu adalah salah satu teori yang saya miliki. Untuk bila ada salah saya mohon maaf tuh, karena itu murni teori dari pemikiran saya dan analisa saya. Oke, kurang lebihnya seperti itulah rasio keuangan yang dimiliki oleh perusahaan Antam. Dinamika perusahaan Antam dari tahun 2018, 19, dan 20 tentunya menjadi kayak sebuah hal yang patut dipelajari ya. Kenapa pada tahun 2019 terjadi keanjlokan yang sangat besar pada rasio profitabilitas dan lain sebagainya. Padahal pada tahun kita lihat pada debt ratio sendiri, nilai tertinggi dari hutang yang dimiliki Antam ada pada tahun 2018. Oleh karenanya mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih perlu analisa lebih lanjut dan perlu pembahasan lebih lanjut lagi.
Oke, kurang lebih perusahaan Antam sendiri masih worth it jika bila mana ada yang ingin berinvestasi di dalamnya, karena saat ini juga sedang masa bangkit-bangkitnya seperti yang terlihat pada rasio profitabilitas sebelumnya. Pada tahun 2020 sudah mulai kenaikan, dan pada tahun 2021 juga ini sudah mulai ada kenaikan yang lebih tinggi nih, di tahun 2020 ya. Karena peminat produknya pun semakin banyak saat ini. Oke, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait rasio profitabilitas, maksudnya terkait rasio keuangan dari perusahaan Antam yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga akhir kata mungkin untuk video ini nanti setelah jadi akan ada beberapa klip yang terpotong, karena saya mungkin penjelasannya terlalu panjang lebar saya menjelaskannya, jadi akan beberapa klip yang harus saya potong karena kendala durasi waktu maksimal dan juga lain hal sebagainya. Tapi saya akan tetap usahakan mengupload video dengan durasi lengkap, durasi yang aslinya, dan akan saya sertakan pula nanti link menuju video tersebut pada deskripsi video jadi ini. Pun saya akan lampirkan juga lengkap terkait file Excel yang saya gunakan untuk menghitung rasio, lalu PowerPoint yang saya gunakan presentasi saat ini, dan juga laporan keuangan yang telah saya tandain dengan stabilo digital di dalam PDF-nya. Jadi untuk di situ saya untuk membuktikan bahwa data yang saya ambil itu valid dari situ, seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Happy investing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.